Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Iman dan bapak-bapak para pesepuh, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat melaksanakan amaliyah ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tak terasa mungkin sudah hampir 3 tahun kita berulang pengajian di Masjid Nurul Iman ini, sekali sebulan yang dengan saya. Yang kita bahas masalah 2 kalimat syahadat. Di awal-awal dulu saya sampaikan dalam kita memahami 2 kalimat syahadat itu melalui 5 tahapan. Pertama, kita belajar cara mengucapkan, itu ilmunya ilmu fikih. Maka kita perlu belajar ilmu fikih. Dan yang kedua, kita belajar cara mengamalkan, ilmunya ilmu tarekat. Dan yang ketiga, kita belajar memahami isi, ilmunya ilmu tauhid. Yang keempat, kita belajar memahami posisi, ilmunya ilmu hakikat. Dan yang kelima, kita belajar cara memakai 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu ma'rifat. Kita sudah sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu ilmu tauhid. Dan kita selang-selingi juga dengan pembahasan tentang ilmu hakikat. Dari perjalanan 3 tahun lebih, alhamdulillah, pagi ini kita mengawali zikir bersama setelah sholat subuh. Walaupun sudah lama betul saya berharap supaya bisa dilaksanakan itu. Kenapa selalu saya berharap seperti itu? Saya teringat dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, la yazalu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Pertama, umurmu kemana kau habiskan? Yang kedua, tubuhmu kemana saja kau bawa? Dan yang ketiga, ilmu yang sudah kau pelajari apa saja yang sudah kau amalkan? Dan yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Nah, ini 4 persoalan inilah yang selalu mengganjal saya. Kenapa selama ini saya selalu menganjurkan dan berharap untuk dilaksanakan amaliyahnya. Walaupun sebenarnya saya yakin Bapak Ibu telah melaksanakannya secara sendiri-sendiri.
Ya, tapi akan lebih baik kalau kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, alhamdulillah pagi ini Allah beri kemampuan pada kita untuk melaksanakan itu. Nah, sebab ada orang diberi petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan ilmu tarekat, ilmu zikir, ya, diberi petunjuk, tetapi tidak diberi kemampuan untuk mengamalkan. Nah, banyak seperti itu. Ya, diberi petunjuk untuk mendapatkan talqin zikir, dia dipahaminya, didengarinya, cuman tidak ada kemampuan untuk mengamalkan. Nah, ini kita khawatir seperti itu gitu ya. Nah, kenapa tidak diberi kemampuan untuk mengamalkan? Sangat boleh jadi karena masih tertutup. Apa yang menutupinya? Banyak kemungkinan. Ya, bisa karena ditutup oleh dosa-dosa kita. Ya, terlalu keras hati kita ini, karena dosa kita terlalu banyak, sehingga apapun yang disampaikan tak tembus, terlalu keras. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata kita tidak mampu memandang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tak mampu kita memandang mana hakullah, mana hak Muhammad, mana hakul Adam. Tak terbedakan oleh kita. Nah, kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Nah, jadi mata kita ini buta, jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata kita tadi karena hati terlalu keras, susah ditembus. Ya, bagaimanapun caranya kita menyampaikan tak bisa tembus. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini manfaatnya, akibatnya akan begini kalau kita tidak laksanakan zikir. Tapi tak tembus-tembus, ya, terlalu keras. Nah, kenapa bisa keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu tebal, dosa terlalu banyak. Nah, mengapa dosa banyak? Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Dosa banyak karena lupa akan mati. Nah, kenapa orang lupa akan mati? Wa nisyanul maut min tulil amal. Lupa mati karena terlalu panjang angan-angan. Nah, lupa akan mati terlalu panjang angan-angan. Amalannya biasanya yang diwiridkan jikalau. Nah, enggak selesai-selesai. Nah, kenapa orang panjang angan-angan? Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan itu karena terlalu cinta sama dunia. Enggak lepas-lepas dunia ini. Entah urusan jabatan, entah urusan duit, entah urusan harta, proyek dan lain sebagainya. Enggak lepas-lepas. Ya. Nah, sedangkan kata Nabi, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Cobalah perhatikan, semua kejahatan berpangkal dari hubbud dunya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah. Allah beri petunjuk, kemudian Allah beri kemampuan untuk mengamalkan. Nah, yang sangat kita syukuri gitu ya. Nah, kenapa? Karena dengan kita mengamalkan itu, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Wala syakka anna ilaja amridil batin kulluha wajib kama tasadu bihil ayat wal ahadis. Tidak diragukan lagi bahwa menyembuhkan penyakit batin itu semuanya itu hukumnya wajib.
Jadi tidak diragukan lagi bahwa menyembuhkan seluruh penyakit batin adalah wajib. Kama tashaduhu bihi al-ayah wal ahadis, sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah-tambah penyakit itu. Nah, kalau penyakit ada dalam hati kita, lalu kita tidak obati, khawatirnya berkembang, Pak. Nah, jadi penyakit yang lebih banyak, ujung-ujungnya kronis. Ya, fazadahumullahu marada, bertambah-tambah penyakitnya. Enggak satu macam aja penyakitnya itu. Ya. Dan bahkan kalau sudah kronis, ya sudah nggak bisa diobat lagi, akhirnya ya dipaku oleh Allah. Ya. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun adzim. Udah. Kalau sudah seperti itu ya apa mau dikata? Ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hisawah. Nah, akhirnya bahwa lahum azabun azim. Ya, bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu yang kita takutkan, Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu maka sekali berulang-ulang saya bersyukur kita kepada Allah. Allah beri petunjuk kepada kita, kemudian Allah beri kemampuan untuk melaksanakan itu. Ada orang diberi petunjuk tapi tak diberi kemampuan untuk melaksanakan. Talqin sudah, ngamalkannya enggak. Itu namanya diberi petunjuk tapi tak diberi kemampuan untuk mengamalkan. Nah, kalau sudah seperti itu kita bertanya ke diri kita dulu, kenapa ya kok Allah tidak beri kemampuan pada kita untuk mengamalkan? Ada apa ini? Talqin sudah, kita baca ayatnya sudah, kita dengar hadisnya sudah, banyak para ahli mengungkapkan kelebihan zikir, manfaat zikir, tapi tidak terbuka hati kita mengamalkan, tertutup. Itu namanya tidak diberi kemampuan. Maka saya bilang tadi, kenapa tidak diberi kemampuan oleh Allah? Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena terlalu keras hati. Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati keras terlalu banyak dosa. Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Dosa banyak karena lupa mati. Wa nisyanul maut min tulil amal. Lupa mati karena panjang angan-angan. Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan karena terlalu cinta sama dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Bapak Ibu yang saya hormati, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah berfirman, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, lalu bertambah-tambahlah dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan. Nah, akhirnya bertambah-tambahlah penyakitnya itu. Wa matu wa hum kafirun, lalu mereka mati dan matinya pun kafir. Nauzubillah. Oleh karena itu Allah beritakan wadzaruz zahiral ismi wa batinahu. Oleh karena itu tinggalkanlah dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Fa'ulima anna kulla man lam
man lam yattakhidh lahu syaikhan yursiduhu ila khuruj an hadhihi sifat fa huwa 'asil lillahi wa lirasulih. Ketahuilah bahwa setiap orang yang tidak mendapatkan, tidak mencari, tidak menemukan seorang guru yang dapat membimbing ruhaniyahnya keluar dari penyakit dan sifat-sifat tercela itu, fahuwa asil lillahi wa rasulih, maka dia dikategorikan bermaksiat seumur hidup, ya, bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau dia sudah punya penyakit yang banyak, penyakit yang kronis, ya, sifat-sifat yang tercelanya banyak dipakainya, kemudian dia tidak menemukan seorang guru pembimbing yang dapat mengarahkan dan membimbing dia untuk usul kepada Allah. Kalau tidak mendapatkan itu, kata pengarang Abah dalam bukunya ini yang diambil dari Jami'ul Usul fi Usulil Auliya, apa katanya, fahwa asil lillahi wa rasulih, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya seumur hidup. Nah, kenapa rijsan ila rijsihim, ya, kejelekan demi kejelekan, dosa demi dosa makin bertambah sampai akhirnya usia pun selesai. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yaghlib khairahu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tapi kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejahatannya, lebih baik lemparkan saja ke neraka. Artinya lebih baik mati daripada hidup, Pak. Kalau umur sudah 40 juga enggak mau taubat, ya, kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejahatannya, kasarnya lebih baik mati daripada hidup, Pak. Kenapa seperti itu? Inilah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kalau diteruskan terlalu lama nanti di neraka, Pak. Tapi kalau dipotong langsung 40 selesai, daripada kamu banyak dosa terus, ya udah, mudah-mudahan nanti enggak terlalu lama di neraka. Nah, makanya kata Nabi, falyatajahaz ilan nar. Umur 40 enggak mau taubat juga, kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejahatannya, lemparkan saja ke neraka. Nauzubillah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka sangat-sangat diperlukan kita untuk menghilangkan berbagai macam penyakit yang ada di hati kita ini. Jangan dipelihara Pak penyakit itu. Ada. Nah, salah satu cara menghilangkan penyakit itu ya dengan zikir. Dengan zikir. Karena zikir ini paling tidak ada 3 fungsinya. Yang pertama, menghapus dosa. Itu yang pertama. Jadi kita banyak melaksanakan zikir, insya Allah dosa kita terhapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengobati penyakit yang ada di hati kita. Iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Penyakit semua itu insya Allah dengan zikir kita obati. Dulu mungkin pernah saya ambil contoh tamsil gitu ya. Dari TK kita sudah dikasih tahu sama guru kita, nak, ndak boleh iri dengki sama teman sebangku. Iya Bu. Masuk SD juga begitu, dikasih tahu, nak, ndak boleh iri dengki sama teman sebangku. Masuk SMP, SMA sama. Masuk perguruan tinggi juga sama. Dosen mengatakan jangan iri sama orang lain. Bergaul di masyarakat kita dengar Pak Kiai, ya, Ustadz, Habib, ya, menyampaikan jangan iri sama orang lain. Berapa tahun kita dapat informasi itu? Ada.
mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Taruhlah TK 1 tahun, SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sudah 13 tahun. Masuk perguruan tinggi paling cepat 3 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Nah sekarang umur sudah berapa? Sudah 60 tahun. 60 tahun dapat informasi Pak, tapi belum pernah ada reaksi, ada aksi. Informasi diterima, kalau tidak ada aksi, enggak akan habis penyakit itu Pak, enggak akan sembuh enggak. Sama logikanya kita punya kebun, ya kita tanam cengkeh, ya cengkeh ditanam, lama-lama alangnya tumbuh sampai tinggi alang-alangnya, ya sampai lebih tinggi alang-alang daripada cengkehnya. Lewat orang, Pak, kalau alang-alang ini dibiarkan mati cengkehnya nih Pak. Oh iya, makasih. Lewat lagi satu orang, waduh Pak, kalau alang-alangnya tidak dihabiskan bisa mati cengkehnya ini nanti. Ya, 2. Ribuan orang ngasih tahu seperti itu, kalau nggak ada aksi, kira-kira alang-alangnya habis apa tambah berkembang? Tambah berkembang, nggak ada aksi, biarin aja. Jadi orang ngasih tahu itu informasi Pak. Nah setelah kita terima informasi itu, ambil aksi. Ya. Oh kalau alang-alang dibiarkan cengkeh ini bisa mati, ambil aksi, cari randap, semprot habis. Nah kalau sudah disemprot alang-alangnya mati, lalu cengkehnya kita rawat. Mulai kita pagar, kita pupuk, kita siramin, nah lama-lama berkembang. Tapi kalau alang-alangnya dibiarin, nah mati cengkeh. Nah begitu juga hati kita ini Pak. Hati kita ini tidak ubahnya seperti kebun. Tanaman aslinya tauhid. Ya, nah, tapi yang tumbuh di kebun hati ini bukan hanya tauhid Pak. Iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah. Itu semua itu tanaman liar semua itu, alang-alang semua itu. Kalau dibiarkan, ya maka tanaman aslinya, tanaman tauhid bisa mati Pak. Maka ada yang keluar dari imannya, murtad, gitu. Ada yang tidak mau ibadah, tidak mau zikir, gitu. Ini kenapa? Alang-alangnya terlalu tinggi. Nah sekarang setelah kita dapat informasi bahwa iri dengki nggak boleh, itu habiskan itu. Gimana caranya? Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati zikir kepada Allah. Nah, itu. Ini deterjennya Pak. Nah, ini randapnya lah begitu. Jadi randapnya untuk membasmi, ya, untuk membersihkan hati kita itu pakai zikir. Nah zikir ini sering saya katakan ini bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Ya, kebutuhan semua orang, nggak peduli apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, semua butuh zikir. Cuman ada orang, ya dia butuh seolah-olah enggak butuh. Nah ini kita pertanyakan juga ini. Ya, orang lapar kok merasa tak lapar? Ya, tidak selera makan. Padahal dia lapar, udah 3 hari enggak makan. Lapar kan dia, tapi merasa tidak lapar. Kenapa? Terlalu lapar. Kalau sudah terlalu lapar, hilang selera makannya. Dia tidak lagi punya selera makan, tapi badannya tambah lama tambah lemas, ujung-ujungnya dead. Nah begitu juga kita ini, ya, butuh zikir. Tapi kenapa orang kok merasa nggak butuh, seolah nggak butuh zikir? Khawatir Pak, ya terlalu banyak dosa, atau tertutup oleh nafsu, egonya. Merasa lebih pandai, merasa tidak butuh.
Ya, nah ini tertutup. Nah, padahal itu Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwa zikir ini sangat penting untuk kita kerjakan. Makanya lagi-lagi ini pengesahabah mengungkapkan yang dikutip dari Jami'ul Usul fil Awliya, walau takallafa la yanfa'u bi ghairi syaikhin walau hafidha alfa kitab. Meskipun sebenarnya dia sadar itu ya pentingnya zikir, dia sadar, tapi tidak ada aksi, tidak dikerjakan. Kesadaran ada, cuman tidak dilaksanakan itu, maka tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya untuk menghilangkan penyakit tadi. Kenapa? Nggak ada aksi. Walau hafidha alfa kitab, walaupun dia hafal 1000 kitab, apa yang mau kita andalkan? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, semua orang pasti akan mengalami kematian. Tak ada manusia yang hidup kekal di atas dunia kali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Tak tersangkut lagi hati ini dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah semata. Nah, menghilangkan sangkutan-sangkutan ini enggak gampang, Pak. Banyak tersangkut hati kita ini, tersangkut sama pujian orang, tersangkut sama pahala, tersangkut sama surga, tersangkut sama jabatan, tersangkut sama duit. Banyak sangkutan, tersangkut sama makhluk. Ya. Nah, bagaimana membereskan itu, membersihkan sangkutan itu? Tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Ya. Menghilangkan sangkutan-sangkutan. Gimana di hati itu hanya ada Allah, tak tersangkut dengan apa dan siapa. Nah, oleh karena itulah ya kita perlu menghilangkan sangkutan, mengembalikan pinjaman. Dua ini yang perlu kita lakukan. Hilangkan sangkutan. Bagaimana cara menghilangkan sangkutan? Kenali diri. Kenal diri, kenal kepada Tuhan kita. Kalau sudah kenal kepada Allah, insya Allah hati ini tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Kenapa? Ya udah kenal. Maka untuk mengenal Allah, kenali diri. Ya. Yang kedua, kembalikan pinjaman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum ajalmu datang. Serahkan apa yang diberi Allah sama kita. Jangan akui punya kita, gitu ya. Allah beri kita hidup, itu hayatnya Allah. Allah beri kita melihat, itu basornya Allah. Allah beri kita mendengar, itu samanya Allah. Allah beri kita kekuatan, itu kodratnya Allah. Allah beri kita kehendak, keinginan, itu iradatnya Allah. Allah beri kita pengetahuan, tahu ini, tahu itu, sampai ilmu tinggi. Itu semua ilmunya Allah, bukan ilmu kita. Yang punya ilmu hanya Allah. Maka kembalikan itu semua sebelum ajalmu tiba. Kalau enggak punya, Pak, jangan ngaku punya. Nah, ini kan kita enggak punya, tapi ngaku punya. Ibu punya ruh apa tidak? Ada enggak ruh Ibu? Nah, Bapak ada ruh? Ada. Pernah bikin ruh? Enggak. Pernah beli? Nah, enggak ada jualan. Pernah nanam? Enggak ada bibitnya juga. Bikin tak pernah, beli tak ada jualan, nanam tak ada bibit. Kok punya? Ngaku punya. Punya siapa itu? Bukan punya kita. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Bukan ruhmu, ruhku. Ruh siapa itu? Ruhnya Allah. Nah, kenapa ngaku punya?
Udah jelas-jelas bukan punya kita, kok diakui-akui punya kita. Itu makanya dulu pernah saya ambil satu tamsil gitu. Ya. Pak Haji Albert itu beliau itu ke rumah saya bawa mobil yang Grace sekarang. Fortuner baru keluar dealer. Pak Ustadz nitip mobilnya, saya mau urusan ke belakang. Iya, saya bilang. Ya. Beliau menyelesaikan urusnya di belakang, mobil kan parkir di rumah saya. Ada orang lewat, baru mobilnya Buya. Oh iya, punya saya. Nah, saya ngaku punya saya. Nggak lama setelah itu Pak Haji datang, makasih Buya tumpangannya, saya mau pulang. Dibawanya mobil tadi. Begitu mobilnya pergi, saya sedih Pak. Sedihnya saya bukan karena mobilnya dibawa, bukan. Yang saya sedihkan kalau orang nanya tidak datang lagi. Mana mobilnya Buya katanya. Nah itu yang saya sedihkan. Kenapa? Karena saya ngaku punya saya tapi bukan punya saya. Itu yang membuat kita sedih. Ya, oleh karena itulah sebelum ajal tiba kita kembalikan dulu kepada Allah. Sehingga dalam istilah tasawuf, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Nah, kembalikan kepada Allah semua. Jadi dua itu yang harus kita kejar sebelum ajal tiba. Hilangkan sangkutan, kembalikan pinjaman. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.